Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya sungguh berharap agar Bapak Ibu Saudara sekalian dipelihara oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dicukupi oleh Tuhan, dan Bapak Ibu tetap semangat untuk senantiasa mengikuti Tuhan sampai pada akhir. Mari kita buka acara Manarima ini dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan acara Manarima hari ini. Kami sangat rindu supaya hidup kami boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas suatu topik, tetap topik yang berkaitan dengan akhir zaman, yaitu hakikat kedatangan Yesus. Nah, kita sudah mengerti bahwa di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai 11, di situ menceritakan bagaimana Yesus naik ke surga. Disaksikan begitu banyak oleh orang, saudara ya. Dan kemudian ada satu janji di situ bahwa Yesus yang naik ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Jadi jelas sekali Alkitab menunjukkan bahwa Kristus akan kembali secara harfiah. Bisa dilihat dengan tubuh dan pribadi dalam cara yang sama seperti ketika Yesus naik ke surga. Ya, itu suatu kebenaran Alkitabiah yang diceritakan, disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Apa hakikat kedatangan Kristus itu? Yang pertama, Yesus yang sama ini, maksudnya Yesus yang naik ke surga, yang akan datang kembali, bukan Yesus yang lain. Jadi Yesus yang akan datang kembali adalah Yesus yang naik ke surga. Yesus yang sama, bukan Yesus yang lain. Banyak sekali pada akhir zaman orang-orang mengaku sebagai Kristus. Dia adalah Kristus palsu. Mengaku sebagai Mesias. Dia adalah Mesias palsu. Jadi bukan Mesias palsu, bukan Kristus palsu, tetapi Yesus yang naik ke surga, yang akan datang kembali. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Kemudian hakikat kedatangan Kristus yang kedua, Yesus berkata bahwa dia secara pribadi akan datang kembali dan menerima orang-orang kudusnya kepada dirinya sendiri. Nah, itu bisa dibaca dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga. Jadi Yesus itu datang secara pribadi untuk menyambut, menjemput, dan menerima orang-orang kudusnya. Itu yang dijanjikan Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dia kembali untuk menjemput orang-orang kudusnya. Kemudian hakikat kedatangan Kristus yang ketiga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia pergi ke surga, yaitu secara pribadi, dengan tubuh, dan bisa dilihat oleh mata. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Jadi nanti semua mata akan memandang, bisa melihat kedatangan Yesus kedua kali yang datang dari awan-awan dan menjejakkan kakinya ke bumi, saudara, yaitu di Bukit Zaitun. Kemudian hakikat kedatangan Kristus yang keempat, dia akan kembali secara tak terduga, seperti seorang pencuri di malam hari, terutama kepada mereka yang tidak berjaga-jaga atas kedatangannya. Nah, saudara sekalian, Kristus datang tidak pada waktu yang bisa diduga. Jadi Kristus bisa datang sewaktu-waktu seperti pencuri, kata Alkitab. Itu bisa dibaca di dalam Matius 24 ayat 36 sampai 51,
Matius 25 ayat 1 sampai 3, Markus 13 ayat 32 sampai 37. Jadi di situ Bapak Ibu bisa membacanya bagaimana dia akan kembali secara tak terduga seperti seorang pencuri, sehingga orang-orang yang tidak siap dan tidak berjaga-jaga dia akan terkejut karena Yesus tiba-tiba datang. Kemudian saudara, kita akan lihat hakikat kedatangan Kristus yang kelima. Dia akan datang dengan tiba-tiba. Markus 13 ayat 36. Jadi dengan tiba-tiba, saudara. Jadi sekonyong-konyong tiba-tiba Yesus datang. Itu Markus 13 ayat 36. Hakikat kedatangan Kristus yang keenam, dia akan datang kembali dengan segera. Tidak akan lama. Yesus akan datang dengan segera. Wahyu 22 ayat yang ke-7, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-20. Jadi dia akan datang dengan segera. Hakikat kedatangan Kristus yang ketujuh, dia akan datang kembali dalam kemuliaan yang besar, bahkan kemuliaan Bapanya. Kita tahu bahwa Yesus datang berteofani, artinya dia datang sebagai Raja dalam kemuliaan, saudara. Kemuliaan akan meliputi daripada Yesus Kristus. Dalam Matius 16 ayat 27, Matius 19 ayat 28, dan Matius 25 ayat 31. Nah, kemudian saudara, hakikat kedatangan Kristus yang ke-8, dia akan kembali bersama bala tentara malaikat yang menemaninya. Jadi Yesus datang kembali bukan sendirian, tapi bersama bala tentara malaikat. Di Matius 16 ayat 27, Matius 25 ayat 31. Hakikat kedatangan Kristus yang ke-9, dia akan kembali untuk orang kudusnya dan bersama orang kudusnya, dan orang-orang kudus akan bersamanya selamanya. Jadi saudara sekalian, bahwa Yesus datang kembali bersama dan untuk orang kudusnya. Dan itu sudah dijanjikan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18. 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama. Kemudian Yohanes 14 ayat yang ketiga. Sakaria 14 ayat 4 sampai 5. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, saudara. Ya, itu yang dijanjikan Tuhan. Yesus akan datang kembali untuk dan bersama orang-orang kudusnya. Kemudian saudara, hakikat kedatangan Kristus yang ke-10, dia akan kembali dalam api yang menghanguskan dan menyala-nyala, yang melakukan pembalasan atas mereka yang tidak mengenal Allah, tidak menaati Injil Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan dihukum dan dilenyapkan dari hadirat dan kemuliaan Tuhan ketika dia dipermuliakan dengan orang-orang kudusnya waktu kedatangannya yang kedua kali. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10, 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12. Jadi Yesus datang sebagai api yang menghanguskan, api yang menyala-nyala untuk melakukan penghukuman atas mereka yang tidak mau mengenal Allah, yang tidak mau menaati Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi akan dilenyapkan orang-orang kudus, akan dibinasakan, saudara, akan dihukum. Nah, saudara sekalian, itu hakikat kedatangan Kristus yang ke-10. Dan yang terakhir, hakikat kedatangan Kristus yang ke-11. Dia akan kembali pada waktu yang ditetapkan dan diatur oleh Allah. Perhatikan, waktu yang ditetapkan dan diatur oleh Allah. Manusia tidak bisa tahu, karena tidak ada seorang pun tahu hari dan jam yang pasti. Sekalipun orang-orang percaya seharusnya juga mengetahui masa dan waktunya melalui tanda zaman, tapi mereka tidak akan bisa mengetahui secara tepat hari dan saatnya. Karena saudara harus tahu bahwa manusia itu tidak akan mampu menghitung kapan Yesus itu akan datang.
Jangan percaya atas ramalan-ramalan, perhitungan-perhitungan kapan Yesus akan datang. Karena tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah yang tahu, Allah yang menetapkan, Allah yang mengatur kapan Yesus akan datang kembali. Jadi itulah ke-11 hakikat kedatangan Kristus. Supaya paling tidak kita dapat gambaran seperti apa sih kedatangan Kristus itu. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam acara Manarima hari ini untuk menambah wawasan pengetahuan kami tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami boleh makin mengerti Tuhan, mendapat gambaran yang lebih jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.